Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia buat kita semua. Kembali lagi dalam Orti Pajak, obrolan terkini tentang pajak. Perkenalkan, saya Ketut Kamdiawan, kembali lagi dengan saya dalam channel YouTube KPP Pratama Jaya. Nah, menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat, itu tentang pajak tentunya ya. Banyak masyarakat kita yang ketakutan tentang pajak. Mereka itu takut pajak itu momok bagi kita. Mereka bilang bahwa apa-apa dipajaki, ini kena pajak, tarif pajak dinaikin, ini bakal menguras penghasilan dari wajib pajak. Nah, kita akan bahas hal tersebut, juga akan bahas isu-isu menarik di penghujung tahun 2024 ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang fungsional penyuluh pajak, I Gusti Anom Nugraha Danajaya. Halo Biang. Halo Benyamin. Apa kabar nih? Baik. Halo juga sobat pajak semua. Kita start aja dengan pantun. Oke. Gimana Beb? Naik-naik ke puncak gunung. Cakep. Tinggi sekali. Artinya? Ayo kita berkecimpung untuk mengikuti isu perpajakan terkini. Oke, keren sekali ya. Jadi walaupun kita akan jalan-jalan sesuai dengan partnya Biang, kita akan jalan-jalan naik ke puncak gunung tinggi sekali ya. Tapi Biang ya, obrolan kita jangan terlalu tinggi lah ya. Biar semeton pajak itu paham terkait dengan bahasan kita. Karena kalau udah ngomongin pajak ya, semeton pajak itu katanya aduh bahasanya susah banget, agak berat dimengerti. Nah, kita aja ya. Ya, kemudian tadi saya bilang bahwa ternyata masyarakat kita itu sering mengeluh di masyarakat karena katanya sekarang apa-apa dipajakin, belanja ini dipajakin, dapat penghasilan dipajakin, udah dipajakin katanya tarifnya dinaikin. Nah, kira-kira menurut Diano itu gimana? Jadi apa-apa yang dipajakin. Kadang kalau saya lihat juga di bagian komen-komen Instagram atau di TikTok dibilang, oh jangan sampai kita mati pun dipajakin. Berat banget. Nah, sebenarnya pajak ini banyak manfaatnya buat kita. Jadi apabila kita membenci pajak, itu terasa sangat kontras. Kontras gimana? Sekali. Jadi seperti ini. Sama saja seperti bagaimana kalau kita terkait dengan pendapatan keluarga. Bapak butuh penghasilan agar ibu bisa masak dan kehidupan ekonominya berjalan lancar. Nah, kalau di dalam lingkup yang lebih luas, yaitu APBN, pajak itu memberikan kontribusi sebesar hampir 80%. 80% sebesar itu APBN. Itu beribu-ribu P. Iya, kalau di 80% dari APBN kita yang ribuan triliun gede sekali. Itu T itu angka 1 T aja udah berapa banyak nolnya kan? Berarti pajak itu memiliki atau bersifat sangat vital, benar nggak? Vital banget. Nah, sekarang kita bayangkan apabila pajak tersebut dihilangkan dalam APBN, dari mana semua teman negara kita bisa kolaps? Ya, masalah sih sama kayak tubuh kita kan. Sementara pajak kita mengenal tubuh kita ini kan terdiri dari banyak elemen kan. 70% itu dari air. Bagi sebutan pajak, bayangin nih kalau tubuh kita kekurangan air, apa yang terjadi? Oh ya, sama seperti negara. Tapi apakah mungkin suatu negara itu bisa hidup tanpa pajak? Kalau katanya Kosbus, Nusantara itu kaya dengan sumber daya alam. Cuma sekarang kita bandingkan saja dengan negara-negara lainnya. Coba kita cari, kita googling. Ada berapa negara sih di dunia ini yang bisa tanpa pajak? Nah, Liana nanya ada berapa negara di dunia ini yang bisa hidup tanpa pajak? Sebutan pajak tahu nggak? Saya coba bantu carikan di Google ya. 5 negara yang bisa hidup tanpa pajak. Nah, ini ada 5 negara tanpa pajak penghasilan, cocok buat ditinggali. Sebutan pajak yang tinggal di sana boleh. Liana mau tinggal di mana? Tinggal aja ya. Yang pertama Uni Emirat Arab, kemudian ada di Bahamas, kemudian di Bermuda, kemudian Monaco, yang terakhir itu Honorable Mention di Andorra. Ini berdasarkan salah satu sumber di Google ya. Gimana menurut kamu?
Nah, kalau kita analisa ya, Uni Emirat Arab itu dibilang negara yang kaya akan minyak, tapi belum pernah ada perbandingan apple to apple berapa sih jumlah kandungan minyak mereka dan jumlah yang sudah diproduksi dibandingkan dengan yang ada di kita di Indonesia. Namun yang sudah pasti, yang sudah kita ketahui bersama bahwa jumlah penduduk kita jauh lebih banyak daripada mereka. Kalau nggak salah angka statistiknya sudah mencapai 300 juta jumlah penduduk di Indonesia. Nah, kalau mau apple to apple itu sebenarnya dengan jumlah penduduk yang sama banyaknya, kita lihat seperti apa negara Amerika, Cina, India, apakah mereka bisa tanpa pajak? Tentu tidak. Nah, kemudian negara Bahama, Pulau Bahama, Bermuda, Monaco, itu negara yang kecil. Mereka mengandalkan pariwisata untuk bisa bertahan hidup. Bahkan mereka menjadikan dirinya sebagai tax haven country. Tax haven country itu menyediakan fasilitas tidak dibebaskan pajak sama sekali, tetapi nanti dibantu agar menyelundupkan dana agar aman di sana, tidak bisa di-trace, tidak bisa diapa-apakan. Nah, seperti itu negara mereka. Jadi tetap walaupun sumbernya berbeda, sama intinya adalah negara mereka butuh sumber penerimaan. Oke, coba kita buktikan ya. Tadi kan dia bilang salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Ya. Ini saya pernah ke sana nih, waktu SMA nih. Saya melihat di sana kondisinya memang sangat enak banget sih, bersih, bangunan banyak, semuanya serba maju, mobil-mobil mewah, jadi taksi kan gitu. Nah, tapi kalau kita cari nih, bagaimana sih pemerintah UEA di sana menghasilkan uang? Nah, ini kita cari di salah satu sumber ya di Wikipedia. Jadi dia mengatakan bahwa mereka mengenakan pajak pertama nilai. Kalau kita dibilang di Indonesia kan namanya PPN ya. Kemudian ada pajak penghasilan, kemudian pajak perusahaan, kemudian dan pajak cukai. Nah, beberapa dari Uni Emirat Arab dan negara federalnya itu di Emiratnya itu menggunakan pajak properti, pajak transfer, cukai juga, kemudian ada pajak pariwisata. Nah, gimana tanggapan Diana? Nah, ini kalau kita lihat di Google ini disebutkan memang karena sumber alamnya banyak, minyaknya menghasilkan tinggi, dibebaskanlah PPH. Tetapi tetap ujung-ujungnya mereka juga butuh sumber penerimaan dari lain, sehingga walaupun PPH-nya dibebaskan, tapi ada pajak pertama nilai tetap, cukainya tetap, kemudian untuk perusahaan baru dikenakan, jadi hanya pada perusahaan-perusahaan saja dikenakan pajak. Oh, gitu, tetap ada pajaknya. Jadi berarti tetap ujungnya ada pajak juga. Berarti oke lah, saya mengerti sekarang bahwa ternyata memang bisa jadi salah juga ya materi yang disampaikan di Google bahwa nggak ada sih yang negara yang yang bisa ditangkap pajak di United Emirat Arab pun tetap ada pajak, karena pajak ternyata memiliki peranan yang sangat penting ya bagi negara. Seperti saya bilang tadi, ibarat tubuh ya, air itu sangat penting. Tetapi dia bilang, ngomong-ngomong masalah pajak, kita itu sering mendengar berita sosial media, di TV itu bahwa kalau udah ngomongin pajak yang terbersih di kepala korupsi. Bagaimana dengan isu korupsi pajak itu? Jadi sekarang saya disclaimer dulu ya, kita bagi dua dulu deh. Kalau dari pengelolaan pajak itu ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah, semua kalian pasti sudah tahu, itu contohnya nanti seperti retribusi, kemudian pajak restoran, pajak hotel, nah itu contoh. Kemudian kalau kita sendiri ini lebih fokus ke PPH, PPN. Jadi kalau pajak penghasilan, pajak pertama nilai, sama PBB yang sektor P3 yang lebih besar. Nah, kalau semotor pajak sudah pernah melakukan pembayaran pajak, pasti semotor pajak tahu bahwa pembayaran pajak dilakukan tidak ke Pak Kemi, tidak ke saya, tidak ke orang-orang pajak, tetapi dengan menggunakan ID billing disetorkan langsung ke kas negara. Nah, apabila disetorkan langsung ke kas negara, maka kemungkinan bahwa duit pajak itu ditilep itu small, itu akan kecil sekali, tidak mungkin kita bisa tilep. Nah, untuk pengawasan keuangan negara sendiri, Rp1 saja keluar dari kas negara itu butuh syarat administrasi yang banyak, sehingga kalau kita membahas korupsi tapi membahas kurang lebih bahwa jangan bayar pajak nanti ditilep, maka itu tidak benar, kalimat tersebut tidak cocok. Terus kalau berita-berita yang sering beredar itu gimana? Kan katanya tugas pajak tertangkap OTT korupsi.
Gimana itu? Nah, kalau korupsi yang ini mungkin lebih tepatnya adalah gratifikasi. Jadi seperti ini setoran pajak. Karena kita berdua memiliki jabatan tertentu, kemudian kita diiming-imingi, Pano, biar nanti pemindah bukuannya lebih cepat, nanti saya kasih sesuatu. Nah itu contoh gratifikasi, itu terjadi karena ada kepentingan dari kedua belah pihak. Nah kalau untuk yang kasus-kasus lain, itu biasanya terjadi ketika mungkin adanya SP2DK, kemudian adanya pemeriksaan yang seharusnya dikenakan dengan nilai pajak yang lebih besar, tapi karena adanya kong kali kong menjadi disepakati lebih kecil. Nah ini berbahaya dan bisa terjadi hanya apabila kedua belah pihak sama-sama punya integritas yang rendah. Oleh karena itu, kami mohon kepada semua pajak semua, tolong ya, tidak perlu memberikan kita apapun. Kita berusaha juga tetap menjaga integritas kita. Oke, berarti tadi itu gratifikasi ya? Ya. Gratifikasi itu kan salah satu dari 7 delik tindak pidana korupsi ya. Jadi boleh nggak gratifikasi itu? Tidak boleh. Ya benar ya, gratifikasi itu tidak boleh. Ya, jangan sekali-sekali memberikan sesuatu kepada petugas PNS penyelenggara negara dalam bentuk apapun, nggak harus tentang uang, tentang barang. Barang sekecil apapun, gorengan nih, gorengan itu masuk dalam kategori gratifikasi kalau diberikan kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara hubungan dan jabatannya. Nah, kemudian kita juga pasti di Direktorat Jenderal Pajak Kabin Pertama Gianyar itu berkomitmen penuh untuk melakukan menghindari tindakan-tindakan koruptif. Melalui karena kita sudah janji juga, kita sudah memiliki predikat zona integritas bebas, zona integritas wilayah bebas korupsi. Nah, ya, kita juga diawasi, bukan hanya dari internal yang mengawasi kita, masyarakat sementara pajak juga bantu kita mengawasi. Jadi itu hak wajib pajak, kewajiban juga kalau misalnya Anda melihat petugas yang tidak melakukan kewajiban dengan benar, apalagi melakukan tindakan pidana koruptif, maka laporkan saja. Ada banyak sekali cara melaporkan, bisa ke kantor ya, bisa langsung melalui website Klik Pajak atau langsung ke KPK. Ya. Apalagi kan sekarang dikit-dikit viral kan, udah viral aja, sikat aja, karena justru masih adanya pegawai yang nakal ini yang akan mengganggu nama baik kita. Nah kalau ada apa-apa, gas sikat, kita hukum. Setuju. Kita sendiri tiap tahun rutin melaporkan LHKPN. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian spontan pajak penasaran, semua apa yang kita miliki kita laporkan jujur di sana. Oke, setuju. Saya sangat setuju sekali dengan Piano. Nah kita balik lagi ke pajak nih, karena kan kita udah masuk ke penghujung tahun. Kemudian semeton pajak ini pasti penasaran nih, apa sih yang menarik terkait dengan pajak di penghujung tahun ini atau di awal tahun nanti? Menurut Piano, tolong dibocorkan sedikit apa sih yang menarik untuk pajak khususnya di tahun ini, tahun 2024 ini. Ya kalau kita coba dilihat dari mesin pencarian itu hal yang tahun ini diupdate terkait dengan pajak itu adalah terkait dengan penghapusan NPWP, kemudian adanya Cortex, kemudian terkait dengan berakhirnya tarif UMKM, dan terakhir ada juga terkait dengan kenaikan PPN. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi adalah penghapusan NPWP. Nah, ini sempat gempa dari masyarakat. NPWP tidak berlaku lagi, NPWP dihapuskan, NIK akan menjadi NPWP. Nah, pemikirannya sementara pajak pasti gini loh. Wah, NPWP dihapuskan, kita bebas pajak dong. Benar gak? Jangan, nanti semua penerimaan negara dari mana? Jadi NPWP dihapuskan itu hanya terkait dengan administratifnya aja. Tetap nanti ada kewajiban perpajakan lainnya, yaitu dengan menggunakan NIK, nomor induk kependudukan KTP. Ya. Jadi tujuannya adalah single identity number. Jadi cukup satu nomor aja untuk berbagi kepentingan kita. Ya, jadi dompet kita tuh cuma ada satu kartu ya, ada SIM, KTP, BPJS, gitu kan. Jadi cukup satu KTP bisa terdaftar sebagai identiti untuk segala jenis pelayanan publik. Ya. Nah kemudian ini kan kita tahu bahwa semua warga negara udah punya NIK ya. Nah berarti
semua warga negara yang punya NIK atau KTP semua kena pajak, benar? Jadi sebenarnya gini, penghapusan NPWP itu sebenarnya terkait dengan mempermudah administrasinya saja. Jadi seperti yang tadi dibilang oleh Pak Pemi bahwa jangan sampai kartu kita banyak dengan KTP, macam-macam kartu lah. Nah, jadi tetap kewajiban perpajakan itu memenuhi syarat formil dan material. Jadi apabila kita nih sudah punya NIK, tapi kalau dari penghasilan kita sendiri belum mencapai PTKP, maka ya tidak ada pajaknya. Saya kira semua digas aja, pokoknya punya NIK gas bayar pajak gitu. Jangan, nanti masyarakat makin marah sama kita. Jadi kita sebutkan saja seperti ini, PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Contohnya nih, untuk pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, sejenisnya yang menerima penghasilan dari pemberi kerja. PTKP untuk yang masih single, kemudian tidak ada tanggungan, itu setahun adalah 54 juta. 54 juta? 54 juta. Okay. Kalau dibagi 12 atau per bulannya, itu adalah 4,5 juta. Oh, 4,5 juta. Nah, sekarang berapa UMR tertinggi di Bali? Kayak di bawah 4 juta deh. Nah, itu artinya apabila Bapak Ibu semua pajak semua, penghasilannya masih sebatas UMR, maka belum ada pajak yang seharusnya dikenakan. Berarti nggak kena pajak dong? Karena di bawah PTKP. Berarti kalau di bawah PTKP, contoh kerja di hotel atau di mana gitu di Bali, gajinya di bawah UMR atau di bawah 4 juta itu nggak kena pajak? Tidak. Oke. Ini penghasilan kita bahas terkait penghasilan total ya, THP ya. Jangan sampai nanti ternyata gajinya 4 juta, tapi ada kompensasi, ada insentif yang lain-lain ternyata di atas itu. Nah, kalau itu nanti wajar kalau kena. Ya semoga aja UMR kita naik nggak sih di Bali? Asmara banget. Asmara. Biar nanti semua sepotong pajak juga bisa ikut bayar pajak. Wah, jadi semakin penghasilan semakin tinggi, Ya. tapi ada kemungkinan akan kena pajak. Ya. Memang kayak gitu ya sih? Karena pajak itu kan bersifat adil dan progresif. Hanya orang yang penghasilannya tinggi melebihi batas yang akan dikenakan pajak, dan semakin tinggi penghasilannya semakin besar juga pajaknya. Prinsip keadilan. Jadi di pajak itu kita mengenal ada namanya prinsip keadilan, benar nggak? Ya. Jadi yang akan kena pajak itu yang memang sudah memenuhi syarat subjeknya untuk kena pajak, itu yang akan dikenakan pajak. Pelajaran IPS waktu itu teori Adam Smith kali ya. Nah kan itu untuk pegawai ya. Kalau misalnya kita ngomongin PTKP, gaji UMR itu kan umumnya khusus untuk karyawan atau pegawai yang dimana dia bekerja sama orang, dikenakan pajak kalau melebihi PTKP. Ya. Nah, kalau kita usahawan ya, sementara pajak di Bali kan banyak pengrajin, kemudian usaha kecil menengah itu kan masuk dalam kategori UMKM. Dia nggak kerja sama orang, tapi dia punya usaha kecil menengah. Nah, apakah kalau usaha kecil menengah kalau di bawah 4,5 juta juga nggak kena pajak? Jadi PTKP untuk UMKM itu berbeda. Sejarahnya aturannya dimulai dari PP 46 tahun 2013, kemudian disesuaikan dengan PP 23 tahun 2018, terakhir PP 55 tahun 2022. Yang pertama, tarif untuk UMKM itu adalah 1%. Kemudian di PP 23 tahun 2018 diturunkan jadi 0,5%. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan diupdate lagi tarifnya 0,5% plus ada batas PTKP juga bagi UMKM. Ada juga? Iya. Berapa? 500 juta. 500 juta. Tapi dari penghasilan kotor. Jadi dari penjualan kotor, apabila setahun di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak, lapor aja. Oh, berarti sementara pajak nih kalau usahawan apapun jenis usahanya itu omsetnya di bawah 500 juta nggak kena pajak, benar? Ya. Oke, keren juga. Jadi ini kalau saya baca-baca saya ingat juga bahwa ini merupakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM kita, orang pribadi ya, UMKM di mana dia bisa menggunakan tarif final 0,5% dan tidak dikenakan pajak, tidak akan perlu bayar pajak selama belum melewati 500 juta dalam 1 tahun penghasilan kotornya. Ya berarti tidak, kalau intinya adalah kalau di bawah 500 juta nggak bayar apa-apa. Tidak perlu bayar, cuma jangan lupa kewajiban pelaporannya setahun sekali aja kok. Tapi apakah ini akan berlaku lama gitu? Karena kan
saya yakin aturan pasti terus berubah ya. Apakah ini akan berlaku terus menerus gitu? Sayangnya di dalam aturan tersebut diatur bahwa tarif UMKM itu hanya dapat dinikmati sepanjang 7 tahun sejak mendapatkan insentif dari aturan tersebut. Jadi apabila kita lihat dalam aturan PP 23 tahun 2018, 7 tahunnya bagi orang pribadi itu adalah terakhir ya tahun ini. PP itu kan di tahun 2018, 7 tahun, kan berarti di tahun 2025 ya. udah nggak berlaku lagi. Oke, itu kalau wajib pajaknya terdaftar sebelum 2018. Oke, tapi kalau terdaftarnya setelah 2018, dihitungnya di tahun Plus 7 nanti. Oke. Kemudian ya intinya semeton pajak hitung sendiri saja lah. Cek aja di BPP terdaftar kapan. Kalau udah terdaftar lebih dari 7 tahun atau terdaftar sebelum 2018, maka tahun 2025 nanti sudah tidak bisa lagi menggunakan aturan TPP final 0,5%. Kecuali ada aturan lagi nanti kira-kira yang akan memperpanjang penggunaan tarif itu kan kita nggak tahu. Betul, kita tunggu saja kebijakan terbaru. Oke. Kemudian terkait dengan perubahan pemerintah yang baru, apakah akan ada kebijakan-kebijakan baru terkait dengan pajak? Sebenarnya sih kalau sesuai dengan timeline 1 Januari 2025 ini tarif PPN disesuaikan lagi menjadi 12%. Itu pemerintah yang baru yang menaikkan ini? Jadi bukan pemerintah baru langsung menaikkan tarif, nggak seperti itu ceritanya. Jadi ya sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Peraturan Perpajakan, di situ sudah diatur secara timeline bahwa untuk pertama nanti tarifnya naik, disesuaikan jadi 11%. Kemudian di 2025 disesuaikan lagi terakhir jadi 12%. Oke, berarti itu memang sudah diatur jauh-jauh hari. Betul. Cuma kita baru tahu sekarang. Jadi jangan sampai nanti termakan wacana, wah peraturan baru langsung dinaikin, pemerintah baru langsung ngegas, enggak gitu juga. Oke, jadi biar sebentar saja tidak misunderstanding ya bahwa ternyata aturan ini memang sudah ada dari dulu, memang sudah diatur timeline-nya, bukan karena pemerintah baru, tarif baru gitu, bukan ya. Tapi kenapa sih tarif PPN ini harus disesuaikan? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan dengan negara-negara lain, PPN kita tarifnya itu masih bisa dikembangkan. Masih bisa dikembangkan itu dalam wacana seperti ini. Kalau kita lihat tarif PPN rata-rata global itu adalah sebesar 15,4%. Kemudian kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang setara di Asia, Filipina itu sebesar 12%, Cina 13%, Pakistan 17%, dan India 18%. Jadi dirasakan bahwa kita masih bisa menaikkan tarif PPN tersebut. Tujuannya ya satu, meningkatkan penerimaan. Berarti kalau kita simpulkan di sana dari segi hitungan angka persentase, kita masih tertinggal jauh nggak sih? Secara tarif, ya. Berarti sehingga memang benar sih pemerintah itu melakukan penyesuaian tarif dengan beraneka tujuannya jelas, dan saya yakinnya memang itu tujuannya adalah untuk kemajuan dan untuk kebaikan kita sebagai negara gitu kan. Nah kemudian di 2025 yang pertama tadi dibilang akan berakhirnya tarif final UMKM untuk orang pribadi. Kemudian yang kedua itu PPN ya, penyesuaian tarif PPN dari 11 menjadi 12%, berlaku di 1 Januari tahun 2025. Kira-kira apa lagi hal yang kejutan yang ingin akan disampaikan kepada semeton pajak terkait dengan pajak ini? Nampaknya bukan kejutan sih, karena kita sudah melakukan penyeluruhan sebanyak 10 kali. Apa ya? Cortex. Apa sih sebenarnya Cortex itu? Jadi Cortex kalau kita terjemahkan secara harfiah, core itu inti, tax itu pajak. Inti pajak. Inti dari segala inti. Jadi inti dari perpajakan ini tujuannya satu pasti mempermudah wajib pajak. Yang kedua menyederhanakan administrasi. Jadi di Cortex ini semua layanan itu terintegrasi jadi satu. Kalau sebelumnya nih kita mau buat NPWP di IREK,
Kemudian kalau kita mau buat faktur di e-faktur. Kemudian kalau kita mau melaporkan SPT masa PPN buat e-faktur. Kemudian kalau kita mau melakukan pelaporan, kita ke DJP online, kemudian kita ke e-filing atau e-form. Nah, itu banyak banget pecahan-pecahannya dari poligon perpajakan. Sedangkan dengan adanya konteks, semuanya jadi satu inti dari segala inti. Keren sekali ya. Saya mendengar penjelasan Budi Anom itu kayak bisa membayangkan akan semudah apa nanti konteks semua jadi satu tempat, satu media gitu kan, satu web, kemudian akan online nggak sih? Online. 24 jam. Online. Jadi kalau sebelumnya wajib pajak masih menggunakan aplikasi yang diinstal di laptopnya, kalau sekarang tidak perlu install apapun, cukup menggunakan browser yang bagus, Dan jaringan yang oke, ada internet ada internet, langsung bisa nyambung ke kita. Oke. Wih, Sentot Pajak pasti penasaran, udah ngebet banget pengen nggunain Cortex ini ya. Kira-kira kapan tuh rilisnya? Kalau rilisnya sih rencananya akhir tahun ini. Cuma kalau Sentot Pajak udah tidak sabar untuk mengikuti, kita mau buka kelas pajak, kemudian di halaman depan DJP online itu juga menawarkan simulasi Cortex. Tapi kan Sentot Pajak pengen tahu nih lebih dulu, apakah ini udah pernah disosialisasikan kepada wajib pajak? Biar wajib pajak nggak kaget gitu kan, 1 Januari itu udah deket sekali. Udah sih, kita udah penyuluhan. Nanti tinggal sekali lagi kalau Sentot Pajak semua ingin mengikuti Cortex, nanti follow aja @pajakgianya. Sekali lagi @pajakgianya. Nanti follow aja, nanti kita akan update setiap kali ada pembukaan kelas pajak di sana. Saya cek kalau nggak salah itu kelas pajaknya setiap seminggu sekali, benar nggak? Ya. Di mana itu? Nanti di KPP. Dan wajib pajak bisa datang gitu kan, belajar, kemudian harus daftar dulu kan? Ya. Tapi biar kita bisa mempersiapkan gitu kan. Jadi buat semeton pajak, jadi seperti penjelasan di Anom tadi, Cortex ini kan hal yang baru sekali dan akan mulai berlaku di awal tahun depan, sehingga semeton pajak agar tidak kaget, itu bingung cara penggunaannya, bisa belajar lebih dulu. Cara saja ada kelas pajak. Caranya gimana? Coba buka Instagramnya pajak Janger, sana ada kelas pajak, teman-teman semeton pajak daftar di sana, tentukan mau datang tanggal berapa. Nanti kita akan ketemu dengan pengajar di sana untuk memberikan pengajaran asistensi penggunaan aplikasi Cortex. Nah, tapi intinya sih saya melihat tadi itu memang kalau udah dijelasin tuh, walaupun saya sebenarnya udah pernah mencoba Cortex itu ya, saya membayangkan itu kayak enak sekali itu karena semuanya nanti akan gampang seiring dengan kemajuan zaman, semua jadi serba online. Jadi kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja. Jadi nanti juga jangan sampai ketinggalan informasi karena kan kita masih terus akan melakukan edukasi ya. Bisa jadi nanti kita bisa edukasi secara online ya itu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram, kemudian follow akun-akun sosial media kita, kemudian di YouTube juga agar tidak ketinggalan informasi menarik. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak, Ben? Nah, setelahnya kalau Sentot Pajak juga butuh informasi lain, itu nanti bisa menghubungi WhatsApp Cortex kita dengan nomor 0877 7670 7076. Nanti akan kita tampilkan. Jadi Sentot Pajak bisa menghubungi kita melalui nomor WhatsApp tersebut. Oke, terima kasih Diana atas penjelasannya tadi, bocorannya juga ya. Sebelum kita akhiri, saya coba menyimpulkan nih. Nanti kalau ada yang keliru ada salah, tolong dikoreksi ya. Yang pertama, NIK, nomor induk KTP. Jadi pertama itu terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP. Jadi NPWP nanti akan dihapuskan, sudah sih sebenarnya berproses akan benar-benar dihapuskan nanti, tapi secara administrasi NIK sudah bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Kemudian yang kedua, akhir tahun nanti Cortex itu akan rilis 1 Januari di 2024. Cortex ini akan rilis dan resmi digunakan kepada wajib pajak 2025. Oh, saya koreksi, 1 Januari 2025. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan penyesuaian tarif PPN. Di 1 Januari 2025 tarif PPN akan disesuaikan menjadi 12% sesuai dengan aturan perpajakan.
Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan tarif UMKM. Ini sebuah insentif yang diterbitkan waktu itu 0,5%. Selama masih di bawah 500 juta nggak kena pajak, ini akan berakhir, bukan berakhir sebenarnya, dia akan kembali lagi ke tarif umum mulai di tahun pajak 2025, khusus untuk wajib pajak UMKM orang pribadi. Kira-kira benar nggak penjelasannya, Bli? Atau ada yang salah? Oke, mantap. Terima kasih Briano atas kesempatannya meluangkan waktu hari ini sharing dengan semua teman-teman. Saya boleh tambah lagi? Boleh, silakan. Oke, semoga pajak ada sedikit tambahan, dua tambahan. Yang pertama, mohon untuk lebih waspada, lebih hati-hati karena sekarang penipuan makin canggih. Mereka menggunakan metode phishing, spoofing, apapun istilah terbaru itu, tapi tujuannya tetap satu. Bagaimana caranya mereka memberikan link atau mengajak nanti semua pajak untuk menginstal aplikasi yang kemudian nanti saldonya akan dikuras. Jadi tolong hati-hati apabila ada ragu, ada yang menghubungi kemudian semua pajak ragu nih, ini benar nggak sih dari orang pajak? Hubungi aja kita, bisa lewat DM IG, sekali lagi dari Instagram tadi apa pajaknya, WhatsApp bisa, atau hubungi AR yang dikenal, atau langsung aja datang ke KPP untuk menanyakan. Yang kedua, ya manfaat pajak ini terasa bagaikan udara ya. Kita hirup tiap hari, kita rasakan, tapi tidak terlalu nampak manfaatnya. Oleh karena itu, mohon bantu kita selalu tetap laporkan SPT tahunan tepat waktu, bayar pajak sesuai dengan ketentuan, kemudian awasi juga penggunaannya. Kewajiban yang terakhir tadi dibilang Briano adalah selesai melakukan kewajiban, awasi penggunaannya. Ya, karena sekali lagi pajak ini adalah tulang punggung penerimaan negara, hampir sekitar 80% pajak ini menopang APBN kita. Dan sebutan pajak nggak usah takut, karena pajak yang sebutan pajak bayarkan itu digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Jadi jangan takut untuk melakukan kewajiban perpajakan, lakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, dengan jujur, dan dengan ikhlas. Oke. Sekian yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, apabila ada yang salah dari kita, penyampaian yang salah, kata-kata salah, beberapa kita koreksi, nanti teman-teman bisa cek di kolom komentar. Akhir kata, kita pamit undur diri. Saya Ketut Kambiawan. Saya Ano. Pamit undur diri. Sampai ketemu di Orti Pajak selanjutnya. Orti Pajak, obrolan terkini tentang pajak. Om Santi Santi Santi.